Oke, kita mulai dari cover dulu. Eh, ini kemarin harusnya berapa? Spasinya berapa? 1 ya. Jadi dari jarak ke sini kasih spasi 2, dari sini 1 ya. Untuk maaf untuk judulnya kasih spasi 1. Kemudian di sini juga 1 spasinya. Oke. Ini untuk format proposal dulu ya. Untuk proposal. Nah, ini judul ini di copy paste ke halaman berikutnya ke sini. Bagian ini. Nah, karena bagian awal ini 7 ketukan, ini sebaiknya begini saja ya, supaya pas ini 7 ketukan. Devi, bisa dilihat, dipahami? Bisa, Pak. Yang lainnya juga ya, jadi ini kepinggirkan aja langsung. Mepet di garis pinggir, supaya kertasnya juga termanfaatkan maksimal. Jadi full, kiri kanan full, dan seterusnya. Ini tidak kita rapikan semua ya, sebagian saja sebagai contoh. Kemudian spasinya berapa? Untuk ini spasinya 2 ya. Jadi ini semua ke bawah itu 2 spasinya. Berarti Ctrl Shift N mana ya? Spasinya 2, tinggal tekan CTRL atau Ctrl kemudian angka 2. Nah, ini spasinya sudah 2 semua. Nah, ini ada A-nya. Nah, begini nanti ya. Kemudian kita harus memberi penomoran halaman ulang karena di sini belum ada. Ini bukan file yang kita gunakan untuk praktek kemarin. Sekalian kita mengulang materi kemarin, teknis bagaimana memberikan penomoran halaman untuk proposal ini ya. Kemudian ini jangan lupa bagian footnote ya. Bagian footnote ini harus disesuaikan dengan format penulisan footnote IAIN Samarinda. Jadi klik di bagian footnote ini, kemudian Ctrl A, kemudian hurufnya sesuaikan Time New Roman. Time New Roman. Kalau tidak ada di bagian atas ini, kemudian nyari-nyari ke bawah susah, pancing menggunakan huruf T. Ketik T. Nah, itu muncul sendiri Time New Roman. Kemudian besar hurufnya untuk di footnote ini 10. Kemudian sesuaikan lagi rata kiri, rata kanannya justify. Jadi yang ini. Justify, kiri rata kiri kanan. Kemudian ini 7 ketukan. 1 garis di atas angka 1 ini. Bisa dilihat ini?
Bisa, Pak. Oke. Ini karena tadi di blok, jadi pengaturan ini berlaku juga untuk footnote di bawahnya ini. Itu ya. Jangan lupa dilakukan pengaturan. Kemudian ini terlihat ada tanda biru. Terlihat enggak di layar? Enggak, Pak. Of personality. Nah, ini kalau kita blok, ini kemudian klik kanan. Nah, ini akan ada rekomendasi untuk pembetulan. Ini kelebihan spasi tadi ya. Saya ulang, jadi di sini lebih spasinya tuh. Ini juga nih, lebih spasinya. Ini contoh saja ya. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada di Microsoft Word. Ada notifikasi pemberitahuan ketika salah ketik, typo, biasanya ada kode tanda biru, tanda hijau gitu ya, tanda merah. Baik di footnote maupun di body di bagian paragraf ini suka ada pemberitahuan. Jadi clue-nya itu silahkan dicermati. Kemudian ini untuk footnote 4, ini kurang spasi malah ini ya. Kelihatan kursor saya? Yang ini nih? Kelihatan, Pak. Oke, spasinya kita tambahkan space. Nah, ini. Kemudian di sini malah kelebihan nih spasinya nih. Kita hapus, dekatkan dengan titik. Nah, begini ya. Jadi harus detail, harus teliti karena proposal ini atau skripsi nantinya merupakan hasil penelitian. Jadi harus teliti mulai dari penulisannya juga. Untuk yang lain-lainnya ke bawah itu ya, silahkan dirapikan. Kita akan memberikan penomoran halaman sekarang. Kemarin untuk keperluan memberikan penomoran halaman karena ada beberapa perbedaan format gitu ya, di mana di cover tidak ada nomor halaman, kemudian di bagian selanjutnya seperti bagian kata pengantar, bagian daftar isi, daftar tabel, sampai sebelum latar belakang. Nah, itu penomoran halamannya berupa angka Romawi kecil, kemudian diletakkan di bagian bawah tengah atau center. Jadi kita harus memisahkan bagian-bagian yang penomoran halamannya beda dengan menggunakan section. Oke. Berarti nah ini kita harus buat atau harus kita posisikan, harus kita letakkan di section yang kedua. Kita ulang materi yang kemarin, kita klik di bagian atas ini. Nah, di sini terlihat tidak ada section ya, ada tulisan header saja. Seperti ini satu section saja berarti. Nah, untuk menambahkannya, letakkan kursor atau posisi kursor harus ada di sebelah kiri sini. Sebelah kiri kata awal atau tulisan awal dari judul. Sini nih. Kemudian klik layout, klik break, bagian section break, pilih next page. Coba kita klik lagi di bagian header ini. Nah, ini sekarang terlihat bagian atas cover section 1, bagian bawahnya section 2. Oh ya, tadi ini perlu diperhatikan juga besar huruf ya.
Ini 14. Ini 14. Untuk ke bawahnya ini besar hurufnya 12. Oke, kita mulai berikan penomoran di latar belakang ini. Insert, klik insert, kemudian klik page number. Ya. Kemudian format page number dulu, formatnya number formatnya Latin atau angka biasa. Kemudian startnya mulai 1. Oke. Kemudian klik lagi page number. Letakkan format yang sudah kita buat ini penomoran di bagian atas, pojok kanan atas. Line number 3. Nah, ini. Jangan lupa untuk disesuaikan jenis huruf dan besar hurufnya. Klik home. Calibri ganti jadi Times New Roman. Ketik T. Ya. Kemudian 12. Tuh. Nah, berikutnya 2, ini halaman berikutnya halaman 2 dan seterusnya. Ini nanti sesuaikan dengan yang di atas ya, rata kiri. Oke, jadi sampai bawah sudah ada penomoran halamannya. Sampai outline malah. Oke, bagian punya Devi belum ada daftar isinya ya. Ini kita bisa buat juga. Kita enter dari sini ya. Untuk menyisipkan bagian daftar isi dan kawan-kawannya, ya ada kata pengantar, ada daftar tabel, daftar gambar nanti ya. Nah, ini daftar, misalnya daftar isi aja ya. Contohnya kita satu saja contohnya, 1 atau 2. Daftar isi, daftar tabel misalnya. Atau 3 daftar gambar. Ada juga daftar lampiran. Nanti itu ya. Kalau ada lampirannya. Kalau di skripsi ada lampirannya biasanya. Kalau di proposal belum ada. Kalau ada hasil observasi awal ya silakan juga dilampirkan. So ini kita ya biarkan ya daftar lampiran, nggak usah dihapus. Nah ini masing-masing pisahkan halamannya. Ini di halaman berikutnya, ini di halaman berikutnya, ini di halaman berikutnya. Nah halamannya di sini terletak di atas berupa angka biasa ini ya. Nah, di panduan penulisan karya ilmiah IAIN Samarinda, penomoran halaman, daftar isi dan kawan-kawannya ini
harus diletakkan di tengah bawah, ya, bagian bawah center. Kemudian angkanya angka Romawi kecil. Jadi tidak di sini ya. Nah, untuk itu kita lakukan pengaturan. Klik insert ini, page number. Nah, format page number-nya ganti jadi angka Romawi kecil. Ini ya, start at 1. Nah, tetapi di sini muncul ya. Di sini muncul, ini tidak kita kehendaki. Dan ini kalau dihapus, ini kalau kita hapus akan menghapus juga penomoran halaman di bagian ini, latar belakang, dan seterusnya akan ikut terhapus juga. Sebagai pembelajaran kita coba hapus ini ya. Kita del. Perhatikan yang di bawahnya. Ikut terhapus juga. Nah, ini ikut terhapus juga. Jadi jangan menghapus begitu saja. Ada tekniknya supaya halaman yang lainnya tidak ikut terhapus. Gitu. Kita kembalikan dulu ya. Ctrl Z. Nah, supaya halaman 1 ini tidak ikut terhapus, kita klik di sini di bagian header, kemudian ini ada same as previous, kemudian ini ada link to previous. Jadi kita harus menonaktifkan tombol link to previous-nya. Kita nonaktifkan. Nah, jadi section header section 2 ini sekarang tidak ngelink, tidak nyambung dengan header section 1. Tidak nyambung sekarang. Ini section 1, ini section 2 ya. Ini tidak, sekarang tidak ngelink. Kita coba hapus yang di sini. Dan nah, sekarang ini tidak ikut terhapus ya. Aman. Kita kembali ke penomoran halaman di bagian daftar isi dan kawan-kawannya. Daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Dengan cara insert page number, kemudian number formatnya. Ini sudah ya, mulai dari 1. Kalau sudah cancel, kalau belum di oke. Kemudian klik lagi page number, kemudian ini bottom of page. Jadi letakkan nomor halaman angka Romawi kecil ini di bagian tengah bawah. Di bagian tengah bawah halaman. Jadi fly number 2. Nah, ini sudah ada. Kemudian ini hurufnya disesuaikan lagi, Time New Roman. Kemudian besarnya 12.
Nah, ini bagian cover ikut juga ya, ada nomor halamannya. Ini tidak kita harapkan, jadi harus kita lakukan penghapusan. Klik 2 kali di bagian footer. Karena ini sectionnya sama ya, ini sectionnya sama, harus dibedakan sectionnya. Jadi ini harus beda section, berarti klik layout, next page. Nah ini sekarang sectionnya sudah beda. Kemudian di sini hilangkan link to previously, nonaktifkan. Baru kita hapus ini. Nah, ini yang bawah tidak ikut terhapus. Yang di bagian daftar isi tidak ikut terhapus. Oke, aman ya. Daftar isi, daftar tabel di bawah halamannya, daftar gambar sudah di bawah. Coba kita lihat, ini di bagian bawah muncul halaman enggak? Nah, ternyata muncul. Nah, ini pun harus dihapus dengan cara ininya hilangkan. Supaya pada saat menghapus ini bagian atas tidak ikut terhapus. Oke ya. Del. Nah, ini tidak ikut terhapus. Jadi intinya kuncinya ada di link to previous, aktifkan dan nonaktifkan. Oke, nomor halaman sudah fix, sudah sesuai dengan harapan, sudah sesuai dengan pedoman. Nanti bagian paragrafnya silahkan dirapikan ya. Nah, seperti ini terlalu jauh, ini spasinya terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh. Terlalu jauh, kecilkan spasinya. Ini kalau ada seperti ini bisa ke ataskan dulu. Atau di ke ataskan. Atau kalau nanggung ya, misalnya seperti ini kan nanggung, bisa di ke halaman berikutkan. Bagian G ini diletakkan di halaman berikutnya. Tapi kalau masih bisa diangkat ke atas, angkat saja ya. Ini kalau ininya dikepinggirkan, nah, silahkan rapikan nanti paragrafnya sendiri ya. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isi otomatis yang akan kita letakkan di bagian sini ya. Oke. Untuk meletakkan daftar isi otomatis atau membuat daftar isi otomatis di sini, sebelumnya kita harus melakukan pengaturan atau memberi tanda di bagian-bagian yang akan dimasukkan di daftar isi. Tentunya bagian daftar isi juga akan masuk sebagai bagian dari daftar isi itu sendiri.
Jadi ini dan seterusnya, latar belakang, bagian A, latar belakang, bagian B, rumusan masalah, dan seterusnya, itu akan kita masukkan di daftar isi. Berarti bagian-bagian itu yang harus diberi tanda. Ya, diberi tanda dengan cara ini ya, style ini. Kita manfaatkan fasilitas style yang ada di Microsoft Word. Jadi bagian ini dan di bawah cover ini, daftar isi dan seterusnya, dan kawan-kawannya, dan seterusnya. Ini kita tandai stylenya, atau kita berikan style. Kita blok dulu ini ya. Kita blok. Cara ngebloknya nggak usah saya kasih tahu ya. Sudah tahu semua. Ada cara ngeblok manual seperti ini. Ada dengan cara mengklik di sini. Ya, silakan. Setelah di blok, nah ini di sini ada style. Klik style. Klik style, kemudian create style. Ini ada style-style yang sudah bawaannya dari Microsoft Word ada, tapi kita buat ya untuk keperluan kita sendiri sesuai dengan panduan juga ya, panduan penulisan karya ilmiah Yayan Samarinda. Maka kita buat style sendiri di samping apa yang sudah ada di sini, di style standar ini. Di blok daftar isinya, tulisan daftar isi di blok. Kemudian klik kanan. Ini muncul ini menu-menu ini. Kemudian klik style. Kemudian create style. Nama stylenya misalnya bab gitu ya. Stylenya, judulnya bab, judul stylenya. Atau nama stylenya. Kalau mau dimodifikasi silakan. Nah, spasinya misalkan ya. Nah, ini. Spasinya 6 PT, 6 PT, jadi 12 PT. Kemudian di bagian properties ini perlu kita lakukan pengaturan. Ini heading 1 ya. Jadi yang tadinya di sini default-nya normal, kita rubah ke heading 1. Kemudian ini font color-nya biru, kita rubah jadi hitam atau automatic. Automatic-nya hitam. Ya, kemudian oke. Kemudian ini ada jarak sedikit, kita modifikasi lagi. Jadi style yang sudah jadi, nah ini akan masuk di galeri style ini. Ini bisa kita modifikasi kalau belum sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Yayan Samarinda. Bagian format ini bisa dilakukan pengaturan. Saya akan mengatur paragraf ini. Nah, ini spacing before after-nya yang awalnya 0 ya. After-nya jadi 12 ya. Oke. Nah, gini ya. Nah, kita sudah punya style dengan judul bab ini. Dan ini bisa diterapkan kepada yang lainnya. Misalnya setelah daftar isi kan
ada daftar tabel. Nah, ini tinggal kita berikan style bab ini dengan cara mengklik. Jadi di blok ya, blok, kemudian klik. Nah, ini sudah aktif berarti stylenya. Sudah melekat pada daftar tabel. Kemudian daftar gambar juga blok. Blok, kemudian select style bab ini. Berikutnya daftar lampiran juga sama. Di blok, kemudian klik bab. Kalau ini enggak usah ya. Judul ini enggak usah diberikan style bab. Kecuali nanti kalau sudah jadi bab 1, bab 2, bab 3 ini diklik bagian style babnya. Untuk berikutnya ini akan kita masukkan juga bagian latar belakang ini di daftar isi, sehingga ini harus diberikan style juga. Tapi stylenya berbeda kan dengan style yang ada di sini. Kalau ini semuanya huruf besar, kemudian posisinya di tengah. Kalau ini kan hurufnya letter case ya. Sentence case, capital each word. Nah, ini capital each word kalau ini stylenya. Jadi intinya beda style, berarti kita harus membuat style baru untuk bagian latar belakang dan teman-temannya dan kawan-kawannya. Jadi kita buat style baru dengan cara mengklik bagian latar belakang ini, klik style, ya. Create style. Kalau tadi bab, sekarang subbab berarti ya. Subbab ini aja ya. Ini hanya nama style saja. Kalau kita mau modifikasi silahkan. Kalau enggak juga silahkan. Intinya sesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Samarinda. Tinggal oke-kan saja. Oh ya, yang perlu diperhatikan style based on-nya kita rubah. Kalau tadi heading 1, sekarang heading 2. Terus jenis hurufnya Time New Roman besarnya 12. Warnanya hitam, automatic. Nah, ini style subbab sudah jadi ya. Kemudian tinggal klik saja kita. Tes 1, 2, 3. Masih bisa diperhatikan? Iya, Pak, bisa. Ya, Pak. Ini in 5 minutes apa ya? Punya siapa ya? Mungkin akan dipakai Zoom-nya ya. Kalau kita harus keluarin nanti kita ganti ya. Yang berikutnya yang bagian B berarti ya, kita berikan style subbab. Nah ini. Klik style subbab. Yang bagian C, klik style subbab. D juga style subbab. Bagian metode penelitian, style subbab. Nah, kalau ini mau kita masukkan juga di daftar isi, bagian jenis penelitian dan seterusnya, berarti sub dari subbab, heading 3 gitu ya. Tapi ini biasanya nggak perlu ya. Jadi hanya sampai heading 2 aja atau level 2 lah. Terus sampai ke bawah kita tandai bagian F, subbab,
bagian A, subab. Nah, kalau ini huruf besar 14. Ini heading berapa ini? Heading 1 atau style bab? Ya, ini style bab. Ya. Posisi center, kemudian huruf besar. Ini Eva Faradila ini mahasiswa PKI kah? Halo? Tes 1, 2, 3? Di kelas kami nggak ada, Pak. Oh, berarti akan dipakai ya. Sebentar ya, kita keluar dulu ya. Iya, Pak. Kelas Iya, kita akan Zoom-nya ya. Ini jangan di-admit dulu. Ini satu lagi. Ini hurufnya kita besarkan. Kita tes dulu ya. Baru kita keluar. Sebentar. Kita lanjut di akun yang lain. Kita berikan daftar isi di sini. Berarti insert. Maaf. Bagian references ya. Klik references. Nah, jadi ikut mogok ini. Nah, ini. Klik references, kemudian tabel content. Nah, kalau yang otomatis heading 1, heading 2, heading 3 tinggal klik ini. Nah, ini maka daftar tabel yang tadi sudah muncul beserta nomor halamannya. Tinggal kita sesuaikan besar hurufnya, ini Times New Roman 12 ya. Nah, ini. Oh. Nih, sementara ini dulu, nanti kita lanjut. Tutup dulu ya. Mohon maaf. Iya, Pak. Oke. Stop share. End for all.